yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, perwakilan pedagang dari HIMPA, kemudian juga dari LBH. Saya ucapkan terima kasih juga atas pendampingannya terhadap masyarakat. Kemudian yang saya hormati pimpinan maupun anggota Dewan. Jadi ini mungkin sudah di penghujung acara, kita telah mendengar semua masukan-masukan dari dari pihak HIMPA maupun dari LBH. Kemudian kita juga mendengar tanggapan dari Dewan. Jadi mungkin yang pertama adalah bahwa di sini dalam ruangan ini artinya kita semua mempunyai satu pandangan yang sama, baik dari pedagang, Samor, komunitas Samor maupun dari Dewan. Kita sama-sama punya pandangan yang sama. Tadi saya dengarkan Pak Kamto, kemudian Pak Bami dan Pak Agus, semuanya juga sama. Artinya bahwa suatu dinamika ekonomi itu susahnya setengah mati ketika pemerintah itu akan membuat. Tapi justru yang sudah muncul dari masyarakat itu sebaiknya ya bisa diuri-uri, kan seperti itu kan. Jadi kami tahu persis bagaimana Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran eksekutif itu mati-matian membuka lapangan kerja bagi masyarakat, kemudian mati-matian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berusaha mati-matian untuk bisa mengurangi pengangguran, bisa memperkecil kemiskinan. Nah ini tentunya ketika justru dari masyarakat bisa menjawab, ya secara idealisme negara harusnya membantu ya kan. Ini jadi itu adalah semangat yang sama dari kita semua. Nah tetapi Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kalau saya tadi tidak salah tangkap, segala sesuatunya ini sudah mulai masuk di ranah hukum. Memang hukum adalah sesuatu yang ranah yang itu mempunyai wilayah sendiri yang tidak bisa kemudian kita masuki secara seenaknya saja. Seorang presiden pun menurut saya tidak bisa melakukan intervensi hukum. Oleh karena itu, karena ini sudah masuk pada wilayah hukum, yang mana UGM juga merupakan salah satu dari subjek hukum. Oleh karena itu, masukan-masukan tadi kebetulan dilalah sama. Masukan dari Pak Desi ketika tadi disampaikan di poin yang nomor 1 kalau tidak salah. Kemudian juga yang disampaikan oleh teman-teman Dewan itu usulannya sama, yaitu yang pertama adalah perlu adanya mediasi komunikasi antara pihak komunitas Samor dengan pihak rektorat. Nah oleh karena itu ini yang akan saya jadikan pijakan pertama. Jadi kami tadi sudah melihat jadwal, kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada masalah, insya Allah minggu ini, tapi memang hari kami belum bisa menentukan, tapi minggu ini kami akan upayakan bisa bertemu dengan pihak rektorat. Saya tadi mengecek karena kebetulan dua pansus, yaitu LHP BPK maupun pansus trafficking perdagangan manusia, serta satu lagi yaitu kebetulan juga hari ini minggu ini ada kegiatan. Tapi saya tadi melihat itu dimungkinkan minggu ini masih ada waktu yang luang gitu. Nah untuk itu sebagaimana kebiasaan kelaziman ketika kami menjadi perantara, ketika ada permasalahan-permasalahan, kita akan mendengarkan masukan dari kedua belah pihak. Jadi oleh karena itu, langkah pertama adalah hari ini kita bertemu dengan komunitas Samor, kemudian kami akan bertemu dengan rektorat untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan ini, dan selanjutnya mungkin nanti akan ada pertemuan yang sifatnya lebih lengkap, artinya ada Dewan, ada dari Samor, dan juga ada dari rektorat, sehingga nanti sama-sama kita bisa mengetahui duduk pernyalaannya seperti apa. Itu langkah pertama kita. Kemudian ini satu yang menarik nih tadi, ada permintaan dari Mas Desi tadi dalam harapan-harapan, yaitu adanya perlindungan politik. Kalau dari sisi politik saya yakin semua partai politik yang ada di DIY pasti akan mendukung adanya kerakyatan, namanya ekonomi kerakyatan. Karena ini tadi saya sampaikan di depan bahwa ini adalah ekonomi kerakyatan, di mana negara harus ada di situ. Nah cuma tadi ketika kemudian ini berbenturan dengan permasalahan hukum, berbenturan dengan permasalahan yang sudah
masuk ke ranah hukum. Oleh karena itu tentunya di sini kami dari Dewan, tadi Mas Agus sudah menyinggung sedikit, kita menyarankan kepada UGM selama permasalahan ini masih masih status quo, bahasa beliau tadi status quo, tapi kalau bahasa saya mungkin selama isi gurung ketemu rembuke gitu, artinya masih rembuknya itu masih belum ada putus gitu. Nah ini tapi sifatnya saran gitu agar semuanya tetap bisa berjalan apa adanya seperti yang ada gitu. Ini tapi sekali lagi ini karena kita masuk wilayah hukum gitu. Jadi oleh karena itu kami hanya bisa menyarankan kepada UGM selama permasalahan ini masih belum ketemu antara UGM dengan dengan komunitas Sanmor, ya kami menyarankan bahwa UGM ojo kesusu, jangan terburu-buru, mari kita bicara dulu sehingga semua bisa berjalan dengan baik, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada anarkisme dan segala sesuatunya itu iso dirampungke nganggo gaya Jogja gitu. Jadi kita ini kan dikaruniai bukan hanya akal, tapi juga ada budi, juga ada nurani. Kita juga mempunyai toleransi. Kita melihat manusia itu bukan bukannya sebagai objek, tapi manusia itu sama tingginya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada kasta. Kita ini semua adalah sama di hadapan Yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu kami di sini tadi saya sudah bilang sama teman-teman ya, kalau perlindungan hukum itu sudah tidak mungkin karena kita bukan lembaga hukum. Tapi secara politik kami menyarankan dan menghimbau kepada UGM mohon agar selama ini masih dalam pembahasan, selama ini masih belum ada titik temu, mohon jangan ada tindakan-tindakan hukum, jangan ada tindakan-tindakan yang meresahkan dari komunitas Sanmor. Mungkin ini dua hal yang bisa menjadi langkah progresif kita, jadi langkah konkret kita, bukan berandai-andai, tetapi dua hal yang nanti ada catatan, kemudian nanti juga ada tindak lanjut. Kami akan segera menyurati pihak rektorat untuk mengundang, tapi nanti hari ini saya cuma masih belum ketemu, tapi minggu ini insya Allah saya juga ada waktu, nanti bisa juga bertemu dengan rektorat. Nanti setelah itu kita akan, kalau misalnya nanti dari rektorat sudah sudah ada titik temu, nanti kita akan temukan dengan apakah ada titik temu atau tidak, pasti akan kita mediasi secara langsung antara antara komunitas dengan UGM. Tapi pertama kami nanti akan bertemu dengan UGM terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti tiga pihak, yaitu Dewan, UGM serta Sanmor. Jadi demikian harapan saya minggu ini. Harapan saya bertemu dengan rektorat minggu ini, tapi ini sekali lagi ya, saya tidak bisa menjanjikan karena ini sudah masuk ranah hukum. Harapan saya bertemu pihak rektorat minggu ini, agar kemudian saya bisa sampaikan himbauan tadi kepada pihak rektorat, himbauan agar selama belum ada titik temu, ya misalnya buat gawe dulu biar bisa jualan dulu gitu. Ya. Tapi saya belum bisa janji Mbak, karena belum bertemu rektorat, tapi himbauan ini akan saya sampaikan kepada pihak rektorat. Makanya harapan saya bertemunya adalah minggu ini. Jadi sebelum tanggal 8 kita bisa bertemu dengan rektorat, kemudian bisa kita mediasi pertemuan, dan juga kita bisa sampaikan himbauan dari Dewan agar sebelum ada titik temu, relokasi belum ada titik temu, antara Dewan masyarakat dengan rektorat, teman-teman dari Sanmor ini bisa tetap berusaha seperti biasanya. Mungkin itu. Saya untuk menambah kebijakan anggota Dewan yang memperjuangkan kami, yang perlu dipikirkan untuk ekonomi kerakyatan yang jelas. Kalau pedagang Sanmor itu tidak harus ada survei pasar seperti kebutuhan, dan tidak ada permodalan dari pemerintah yang jelas mereka modal sendiri-sendiri, tekad itu tadi yang harus diperjuangkan, yang harus ada kebijakan di situ tadi. Itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambah sedikit karena ini sudah pernah lewat ombudsman ya. Nanti akan coba kami pikirkan, itu kita akan ketemu ombudsman di mana. Tapi masih kita akan pikirkan gitu. Ya, terima kasih. Baik, jadi dua silakan Mas. Matur nuwun, saya tertarik dengan kata-katanya Pak Pimpinan. Ya sebagai wong Jogja, katanya kota pelajar dan kota budaya, ya tidak mungkin dengan cara-cara yang berbudaya dan terpelajar. Jadi kawan-kawan dari pedagang ini sudah punya sebenarnya sebuah rencana atau konsep penataan
Sunday morning di Jalan Otorok Baru dan Olahraga, dan konsep ini juga sudah disampaikan kepada pihak UGM. Kita pengennya itu diskusi bagaimana menata diri, karena teman-teman juga siap untuk ditata, tidak juga ngeyel, tidak juga pengen pokoknya. Ini Pak Desi belum menyampaikan konsep yang dulu sempat disampaikan juga kepada Universitas Islam. Foto-foto saya. Rekam saja. Sekolah saat hasil. Ya, di foto biar bisa diupload. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita sudah selesai pertemuan kita, dan ya kita juga kuatkan dengan doa ya tadi Pak Ali ya. Kalau yang minat muslim bisa ditambah dengan sholat tahajud, sholat hajat gitu kan ya. Yang mungkin beragama lain juga semakin tingkatkan doanya. Insya Allah perjuangan ini diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa.